Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang menggunakan Ryzen 7 5700X3D. Apakah ini bagus atau tidak? Kita sandingkan dengan GTX 1660 Super yang second di harga termurah. Meskipun prosesornya mahal, tapi menggunakan CPU yang murah, apakah bisa menghandlenya atau tidak, dan juga performanya apakah bagus atau tidak yang ada di sini. Dan juga di sini satu merakit PC di harga 8 jutaan, 8,2 juta lah untuk harga di bagian tengah sini. Dan di sini penampakannya berwarna hitam RGB seperti penampakan yang ada di sini, sangat simpel sekali. Dan juga apakah rekomend atau tidak, part yang ada di sini semuanya baru kecuali dari segi GPU-nya di 2 second. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal klik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 7 5700X3D. Tapi kita akan membelinya yang tray aja, jangan yang box, karena yang box agak mahal di 500 ribuan. Tapi kalau yang trade di harga 3 juta, lebih disarankan membeli itu. Tapi kalau misal pengen garansi yang lama dan juga distributor resmi AMD, silahkan beli aja yang box. Tetapi untuk rakitan yang dari sini, saya menggunakan yang tipenya tray supaya lebih murah. 8 core 16 thread dan juga performanya apakah bagus atau tidak? Pastinya bagus lah, apalagi di serinya X3D yang banyak orang yang mencarinya. Masih di 5000 series. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI A520M Pro. Kenapa pakai ini? Karena emang adanya cuma ini aja sih di studio saya. Jadi ya kepepet sih pakai ini, dan lebih disarankan memakai B550 supaya lebih aman daripada menggunakan A520 meskipun bisa ya. Tapi lebih dianjurkan di B550. Dan juga ini di harga murah, 900 ribu aja. Dan penampakannya di bagian dalam sini udah ada heatsink NVMe, jadi bagus sih. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Geos Legion yang termurah juga di harga 460 ribu. 2x8GB 16GB kit di kecepatan 3200 MHz, dan juga penampakannya di bagian dalam sini berwarna hitam tanpa RGB. Ini ya, mereknya Geos Legion, garansi lifetime. Dan selanjutnya saya menggunakan NVMe dari brandnya Innovation yang serinya Raptor 512GB NVMe Gen 3 di harga terjangkau juga 440.000. Ya, sebagai contohnya ini adalah NVMe nya, dan sudah saya pasang di bagian dalam sini di heatsinknya untuk NVMe ini. Tetapi ini cuma contoh aja ya untuk NVMe 512GB, dan juga lebih dari cukup lah. Dan intinya lebih baik menggunakan NVMe maupun SSD supaya lebih cepat booting Windows-nya di harga terjangkau 440.000. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Thermaltake AR6. Ini motor tersebut seperti contoh yang ada di sini, sangat besar sekali, dan juga fan-nya 12 cm full black semua, anti RGB seperti yang ada di tulisan box ini. Di harga di 550.000, emang agak mahal sih. Kalau misal opsi lain, bisa menggunakan serinya Deadcool yang berwarna hitam di harga 300.000 supaya bisa menghemat di 250.000 lah. Jadi harganya di 8 juta pas, kurang lebihnya di papat yang ada di sini. Tapi tergantung kesukaan kalian, pilih yang mahal atau murah, atau performanya bagus atau tidak. Kalau yang ini untuk suhunya pastinya aman lah. Lihat aja nanti di akhir video dari sekitar pengujian suhu di Ryzen 7 5700X3D apakah panas atau tidak. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler KG 550 watt untuk menghandle Ryzen 7 dan juga 1660 Super udah lebih dari cukup, karena full loadnya kalau nggak salah sih nggak sampai di 300 watt lah, jadi aman-aman aja. Dan juga direkomend saya memakai terus ini untuk rakitan di harga terjangkau, apalagi di power supply-nya di harga 620.000, udah 80 plus bronze, dan juga penampakan di bagian samping sini ada power supply-nya. Dan lanjut saya menggunakan casing dari Seikotech Gremlin 3 di harga 380.000 lah, berwarna hitam. Di bagian depan tersebut dia itu cuma simple aja, nggak kelihatan fan sama sekali, cuma ada tulisan Seikotech RGB, dan juga ini tipenya MATE. Kalau casing sih ya bebas ya, menyesuaikan secara kalian, pilih yang biasa atau yang unik ataupun yang mahal atau murah, itu bebas menurut kalian. Tapi kalau yang dari sini saya menggunakan Seikotech serinya Gremlin 3 di harga terjangkau. Dan selanjutnya yang terakhir saya menambahkan fan ada 3 fan dari Venom RX, dia itu tipenya RGB ya. Untuk mengganti RGB nya bisa menggunakan tombol reset di bagian samping sini, dan ini di harga 120.000 untuk 3 fan, jadi terbilang terjangkau sih, apalagi fan-nya ARGB, bisa diganti warnanya sesuka kalian, bukan tipe RGB biasa. Dan apalagi saya menggunakan 3 fan aja di bagian atas 2, belakang 1, udah lebih dari cukup. Kalau misalnya pengen lebih bagus atau lebih banyak fan di bagian depan masih bisa sih, tapi kalau yang ini saya memang sengaja kasih 3 aja dari segi fan-nya. Kurang lebihnya seperti itu semua papat yang saya sebutkan satu-satu. Apakah ini rekomend atau tidak?
Di harga 8,2 juta menggunakan Ryzen 7, serinya X3D, dan juga GTX 1660 Super, seri second yang paling banyak orang mencarinya juga. Itu aja, kita lanjut ke pengujian gaming dan juga yang lainnya. Yo! Lanjut yang pertama, dari segi pengujian HP monitor menggunakan Thermal S Air 6 untuk membandingkan Ryzen 7 5700X 3D, yang dimana minimalnya mendapatkan di 39 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Terbilang ini dingin semua, yang dimana minimalnya cuma dimancar di desktop tidak ngapa-ngapain, diameter paling bawah di bawah 40 derajat, dan apalagi ini maksimalnya saya tes di Cinebench, dan diameter paling tinggi cuma di 75 derajat, ini pun juga dingin. Dan lanjut ke gaming, yang pertama The Witcher 3, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 74 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman, bisa mendapatkan di atas 60 fps meskipun di settingan high, belum di settingan rata kanan. Bisa dibilang lancar untuk yang ini di game yang The Witcher 3. Dan lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1080p dan juga settingan epic, dia tuh mendapatkan di 86 fps. Settingan rata kanan bisa mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini. Ini pun juga lancar jaya di gamenya Star Wars Jedi Fallen Order. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 77 fps. Ini pun juga sama, settingan rata kanan bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider, settingan ultra. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 65 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang ini gamenya cukup berat, tapi masih aman untuk bermain game ini di Need for Speed Heat. Lanjut ke GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 153 fps. Ini pun juga lancar. Settingan rata kanan bisa tembus di atas 150-an. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di settingan very high. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 197 fps. Ini pun juga lancar, hampir menyentuh di 200 fps di settingan rata kanan. Jadi ya aman sih untuk yang ini. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 541 fps. Terbilang ini lancar jaya, tembus di atas 500-an di settingan rata kanan. Ya wajar sih, karena ini di CPU bond, jadi tergantung prosesornya. Kalau misalnya menggunakan yang ada di sini di Ryzen 7, bisa tembus di atas 500-an. Terbilang ini lancar jaya. Dan lanjut ke dayanya, untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop game aja, terbilang ini irit, cuma di 50 aja. Ya wajar sih, karena tampilannya tidak terlalu RGB banget, masih kelihatan hitam. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 205 watt. Dalam posisi ini saya tes di gaming, dan dia untuk paling tinggi cuma di 200 lebih sedikit. Ini pun terbilang masih hemat, belum tembus sampai di 250 watt. Serta power supply-nya menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Belum sampai di setengahnya lah dari segi daya yang dipakai. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak di harga 8,2 juta? Kalau menurutku terbilang ini cukup bagus, meskipun dari segi mupunya harus di-upgrade sedikit ke B550. Dan tapi rakitan yang ada di sini menggunakan Ryzen 7 5700X 3D di harga 8 jutaan, itu terbilang termurah lah dengan part yang dipakai. Meskipun bisa lebih murah lagi dari segi power supply-nya diganti ke lebih rendah sedikit, dan juga CPU coolernya bisa tembus di bawah 8 juta untuk yang itu. Tapi tergantung selera kalian, pakai part yang bagus atau yang biasa, atau lebih menghemat budget atau tidak. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 7 5700X 3D dan juga GTX 1660 Super.
Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.